Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Di pagi hari ini saya ingin share mengenai salah satu teknikal juga. Ini berhubungan dengan Elliott wave yang sering teman-teman dengar mungkin di pola divergent dan pola convergent. Jadi ada dua pola yang ingin saya share, pola divergent dan pola convergent. Apa sih pola divergent itu? Divergent ini salah satu teknik yang bisa membantu kita ya, analis sebagai petunjuk di mana market atau pasar itu sangat berkemungkinan untuk melakukan reverser. Jadi dia harga akan mengalami pullback ya. Jadi apakah dia akan melanjutkan tren down atau menunjukkan uptrend. Jadi kita bisa antisipasi lagi ya. Jadi untuk divergent ini teman-teman bisa menggunakan beberapa indikator. Itu bisa menggunakan stokastik atau menggunakan AO. Nah, yang saya ingin share di sini adalah saya ingin share menggunakan AO. Yang di sini kalau di insert indikator dia masuk di Bill Williams ya, karena AO alligator sendiri diciptakan oleh Bill Williams. Nah, di sini awesome. Oke. Ini saya oke. Nah, ini chartnya saya hilangkan dulu ya biar lebih mudah kita melihatnya di sini. Nah, di sini. Oke. Oke. Jadi indikator yang saya gunakan adalah awesome oscillator, yang mana teman-teman bisa nonton video nanti selanjutnya ya mengenai apa sih AO ini, sepowerful apa, dan kita bisa melihat pergerakan dan kita mengantisipasi. Tentunya kita menggunakan XL juga ya. Semua teknikal ini hanya pendekatan ke market. Nah, jika teman-teman pada saat menggunakan pola divergent, tadi divergent ini berarti dia membuat suatu bukit ya, atau ini bukit, atas bukit ini bukit saya sebutnya atas. Kalau atas ini saya sebutnya bukit, kalau yang untuk bawah ini, bagian bawah ini saya sebutnya lembah ya. Nah, di bagian lembah ini, jadi dia di bawahnya ini disebut lembah, kalau di atas ini disebut dengan bukit. Oke. Dimana pola divergent ini price harganya dia berlawanan dengan indikatornya. Jadi dimana kalau indikator seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, ini kan ada lembah sebelumnya ini lebih rendah. Nah, kemudian lembah kedua, lembah yang di sini itu tidak lebih rendah daripada lembah yang sebelumnya di sini. Ini saya kasih garis di sini. Nah, dia tidak membuat low baru di sini, tidak membuat low baru, melainkan dia hanya membentuk pola seperti ini. Nah, inilah ciri-ciri divergent ya. Jadi pola-pola divergent seperti ini. Nah, ciri seperti ini. Jadi divergent sendiri itu baru petanda ya, baru petanda atau market akan melakukan perubahan dari downtrend menjadi uptrend, atau menjadi dari bearish menjadi bullish. Apakah ini valid? Nah, untuk validasinya ini biasanya menggunakan dari konfirmasi di sesudahnya ini. Memang agak sedikit lama ya, karena tapi lebih safe menurut saya ketimbang kita harus mengambil kesimpulan. Memang aturan seperti itu ya. Nah, oke. Jadi pada saat lembah yang di sini, lembah sebelumnya ini dia membuat low, kemudian lembah keduanya dia tidak membuat yang sekarang tadi, tidak membuat low baru lagi. Nah, ini bisa disebut dengan pola diver ya di sini. Tapi tetap konfirmasinya ini harus diberi di sini teman-teman. Nah, itulah kenapa saya katakan, nah di sini dia konfirmasinya di sini. Oke. Jadi pada saat harga di sini, ini saya tandain di sini. Ini umumnya harga akan turun ya, dia turun. Nah, kemudian harga akan mengalami kenaikan. Nah, di sini kenaikan. Inilah valid disebut dengan divergent. Oke.
Ini saya kasih tulisan aja di sini. Nah, differ. Nah, jadi pola dari differ ini sebenarnya dia lebih ke setelah harga. Jadi harga itu membuat lower baru di sini, ya. Tapi oscillatornya ini, AOSM atau oscillator ini dia tidak membreak daripada lembah yang sebelumnya. Ini kalau terjadi pola dari bearish ke bullish. Oke, kita lihat. Jadi mulai dari gambaran ya. Ada gambaran ya. Jadi harga di sini turun, dia bukit, dia lembah, kemudian dia menaik di sini. Nah, di sini lembah sesudahnya dia naik. Nah, itulah disebut dengan pola differ. Kita lihat chartnya lagi. Chartnya saya kasih warna lagi sekarang ya. Ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi pada saat harga dia naik, ini turun, naik. Nah, di sini dia sudah membuat, nah di sini teman-teman. Nah, kalau kelihatan harganya memang lebih enak. Nah, di sini. Ini pola divergen kan. Jadi yang di sininya teman-teman lihat, bisa lihat yang di sininya. Nah, bukankah di sininya itu dia membuat lower, membuat lebih rendah, tetapi lembah yang di AO-nya ini tidak melebihi daripada yang sebelumnya. Inilah disebut dengan pola differ. Dan konfirmasinya dari mana harga yang di sini ini sudah di break, harga sudah di break ya, dan AO-nya sudah menunjukkan cross di atas, tidak membuat minus crossnya di sini. Ini indikasinya bahwa AO-nya akan terus naik mengikuti dari harganya ini sendiri, ya. Jadi simpelnya adalah divergen ini konfirmasinya tetap menggunakan di harga ini. Harga ini harus di break, kemudian dia membuat cross dan tidak membuat lower baru untuk yang sebelumnya. Ini kalau pola divergen, ya. Dia turun, kemudian dia naik, ya. Jadi harga kelihatan ya teman-teman ya, AO-nya juga di atas, harga di atas. Jadi AO ini mengikuti dari harga si harga ini, ya. Untuk filternya seperti itu. Nah, kemudian kalau lihat dari pola di sini, nah di sini teman-teman, ini disebut ada lembah ya, lembah di sini, lembah yang di sini itu tidak, lembah yang di sini di break oleh lembah yang berikutnya. Nah, inilah yang disebut dengan pola convergent. Jadi ngebreak dia membreak. Kalau differ itu tidak membreak, kalau con itu dia membreak. Udah, simpelnya gitu aja. Nah, itu kenapa saya selalu bilang dari indikator AO ini menurut saya simple ya. Saya nggak terlalu menguasai banyak indikator, saya cuma menggunakan AO dan ADX. Nah, ini salah satu powerful banget, asalkan kita bisa tetap menggunakan invalid. Jadi semua technical itu pasti ada invalidnya, ya. Cuma bagaimana kita bisa meminimalisir resikonya itu. Nah, oke teman-teman, jadi kalau di sini ada lembah ya, lembah yang ini harga lower, ya kan. Nah, kemudian dia turun terus, dan dari lembah ini, lembah yang di sini teman-teman, lembah yang di sini ini sama dengan di sini, dia membuat lower baru. Nah, membuat lower baru, tetapi dia membuat kenaikan, betul ya, membuat kenaikan di sini. Nah, kenaikan di sinilah disebut dengan pullback. Jadi hanya untuk pullback, ya. Jadi pola differ itu dia tidak membuat break sebelumnya, tapi kalau convergent itu dia membuat break sebelumnya, entah itu bukit atau di lembah. Jadi simpelnya seperti itu ya. Kenapa sih saya menggunakan time frame H4? Karena time frame H4 ini lebih enak melihatnya ya, karena EU juga itu splitnya nggak terlalu lebar ya dibanding pair yang lain menurut saya. Nah, jadi teman-teman bisa coba dan ini lihat-lihat lagi apakah AO-nya ini valid atau tidak, baru lihat lagi dari harga-harga. Ingat ya, dari teman-teman, kalau indikator ini mengikuti dari harga ya.
indikator bukan membuat harga ya. Jadi indikator itu pendekatan cara kita untuk pendekatan ke market, salah satunya seperti itu ya. Oke, tetap gunakan MM dengan bijak, jangan lupa Excel, penempatan Excelnya dengan baik dan benar. Jadi kalau ada pertanyaan silakan komen, atau misalnya ada bingung lagi, teman-teman bisa langsung DM ke Telegram saya atau ke Instagram saya ya. Mungkin cukup itu saja dari saya penjelasan mengenai pola apa itu divergen dan apa itu convergen. Langsung dipraktekkan bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.